Bab 4505. Naga Iblis berenergi hitam. Semua bayi iblis ini memiliki pola di dahi yang berbeda. Eric Kin juga memperhatikan perbedaan kecil antara bayi iblis ini dalam sekejap. Jumlah pola darah di dahi setiap bayi iblis berbeda-beda dan yang tertelan kebetulan 3. Namun, meski jumlah polanya bertambah, namun aura kultivasinya tidak jauh berbeda. Seharusnya ini digunakan hanya untuk membedakan. Tapi yang paling banyak adalah si ke-10, yang membuktikan bahwa tidak kurang dari 10 bayi iblis. Setelah menelan bayi iblis berpola 10, perut bayi iblis bergaris 3 membengkak dan auranya melonjak. Dia berteriak dengan keras. Dari mulutnya, seperti air mancur, energi hitam pekat menyembur ke langit. Yang membuat takut kultivator Suezu adalah energi hitam besar seperti awan hitam berangsur-angsur memadat menjadi naga hitam besar yang menutupi langit di atas kepalanya. Dan naga hitam ini juga memiliki aura 3 penurunan. Apa-apaan orang-orang ini, yang bisa menelan bangsanya sendiri dan berubah menjadi naga. Setelah bayi iblis ini menelan teman-temannya sendiri, aura kultivasinya meningkat pesat. Eric Kin juga terlihat serius. Eric Kin, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu berhasil menembus 2 kegagalan, kamu masih menjadi mainan di tanganku. Bayi iblis berpola 3 itu menunjuk dengan angkuh. Naga iblis hitam mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, tubuhnya lebih dari 100 kaki melintasi kehampaan dan datang ke arah Eric Kin. Meski besar, kecepatannya sangat cepat. Eric Kin juga tidak berani mengabaikan teknik tarian naga. Mengangkat tangannya, 23 naga emas segera terbang keluar. Namun, naga api besar ini yang diselimuti api dan maha kuasa, langsung hancur begitu mereka menyentuh naga iblis itu. Apa? Ekspresi Eric Kin sedikit berubah. Sebaliknya, naga iblis itu melambaikan sayapnya dan bilah angin 10 mil yang menakutkan langsung memotong kehampaan dan melewati ruang di mana Eric Kin berada. Sosok Eric Kin hancur saat ini dan sesaat sebelum dia dibelah, dia melemparkan transisi alam semesta dan pindah ke atas kepala naga. Mengangkat tangannya, Eric Kin kembali menampilkan teknik tarian naga. Tapi kali ini, naga api itu menyerang punggung naga, tapi mereka masih hancur begitu saja. Naga iblis itu baru saja memutar kepalanya dan menyemburkan api hitam dan membakar lebih dari 2 lusin naga api. Selanjutnya, naga itu terus mengepakkan sayapnya. Ribuan bilah angin yang mengerikan memotong ke segala arah seperti belalang melintasi perbatasan. Dalam hal ini, Eric Kin hanya bisa mengelak lagi dan lagi. Kamu telah dipromosikan ke 2 kegagalan, tapi kamu hanyalah sampah. Terus-menerus memanipulasi naga ajaib untuk menyerang sembarangan. Melihat Eric Kin menghindar di kiri dan kanan, wajah bayi iblis itu berangsur-angsur menjadi menghina. Di sisi lain, Rain dan Sierra Kin berdiri di kiri dan kanan, memaksakan diri menahan serangan bayi iblis bergaris 7. Pasir kuning menari-nari di seluruh langit dan udara sedingin es membekukan kehampaan. Meski mereka terus diserang, namun setidaknya masih bisa menstabilkan situasi untuk sementara. Siapa orang ini? Kekuatannya terlalu kuat. Fase penilaian 3 penurunan. Tapi bukankah Dewa Bintang mengatakan bahwa kultivator 3 penurunan semuanya dipenjara? Dari mana asalnya? Jika bukan karena Tuan Qin, Tuan Lei dan yang lainnya, siapa yang bisa menghadapinya? Terbang ke sebuah pulau dan saksikan langit retak dan energi hitam yang menyembur ke segala arah. Eric Kin dan 2 orang lainnya kalah unggul. Semua kultivator di Suezu merasa terkejut di hati mereka, mereka bahkan gemetar ketika berbicara. Hanya naga iblis yang dikendalikan oleh bayi iblis saat ini, auranya begitu kuat hingga banyak kultivator gemetar.
Aura dari serangan itu memberi mereka perasaan bahwa jika mereka menyentuhnya, mereka akan dihancurkan. Belum lagi membantu, bahkan jika mereka pergi membantu, mereka tahu mereka hanya akan menjadi beban. Ketika celah kekuatan terlalu besar, bukan jumlah orang yang bisa mengendalikan situasi pertempuran. Dan apakah ini bahaya yang disebutkan Eric Kin? Itu bahkan lebih menakutkan dari apa yang dikatakan Tuan Istana Qin. Beberapa orang yang sebelumnya menghina, sekarang wajahnya memerah, mereka malu. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam berdoa, berharap Eric Kin dan yang lainnya bisa memenangkan pertempuran. Kalau tidak, jangan sebutkan mereka, sepertinya semua kultivator di sini akan tamat. Aku berhasil menangkapmu. Namun di atas langit, Eric Kin yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, langsung ditangkap oleh cakar naga ajaib. Terlalu lemah. Selama aku tidak bertarung denganmu dengan tubuh Taois dan menggunakan sedikit ilmu sihir, kamu hanyalah ubin, yang tidak ada artinya. Naga ajaib menghembuskan napas lagi, terus-menerus memuntahkan ke arah Eric Kin. Kali ini, energi hitam yang dimuntahkan berubah menjadi benang sutra, seperti sutra, mencoba membungkus Eric Kin di dalamnya. Tuan, dia ingin menyegelmu, kata Black Demon. Aura Eric Kin juga ditekan saat ini. Bayi iblis yang sombong juga bisa ditekan oleh tubuh Taois. Tetapi jika dia ingin membunuh kedua bayi iblis itu secara instan, dia harus menggunakan kartu haul-nya. Ilmu tiada dua. Eric Kin menatap dan cahaya di matanya berkelap-kelip. Pada saat yang sama lubang ilahi di tubuhnya menyala, teknik langsung diaktifkan. Kekuatan tak berujung mengisi anggota badan dan tulang. Bulu-bulu halus dari seluruh tubuh tampak berdiri di atasnya dan di bawah pengoperasian ilmu tiada dua, kekuatan tubuh Taois melonjak lagi. Membuka lengannya, cakar naga yang menjepit Eric Kin dengan erat didorong menjauh sedikit demi sedikit. Ekspresi bayi iblis bermotif 3 di kejauhan berubah tiba-tiba. Dia mendengus dingin dan segera membuat taktik dengan kedua tangan. Sejumlah besar energi iblis dipancarkan, mengisi kembali tubuh naga sebagai kekuatan. Namun bahkan dengan kekuatan naga iblis dan bayi iblis, masih tidak bisa menjadi tandingan ilmu tiada dua. Dalam suara berderak, cakar iblis dipatahkan sedikit demi sedikit oleh Eric Kin. Seiring dengan suara tulang patah, Eric Kin mencengkeramnya dengan kedua tangan dan cakar naga langsung terbelah menjadi 2. Segera setelah itu, kepompong hitam yang terbungkus juga dipatahkan oleh Eric Kin. Pisau Yu yang kemudian muncul di tangan Eric Kin. Ilmu 7 pedang pembunuh. Cahaya pisau meraung dan terbang keluar, naga itu mundur berulang kali setelah dibombardir. Saat naga itu mundur tak terkendali, Eric Kin terbang melewatinya. Tubuhnya seperti meteor yang terang dan dibelah dengan satu pisau, mengalir ke tubuh naga. Dibandingkan dengan naga raksasa, Eric Kin cukup kecil. Tapi di tempat yang dilaluinya, ada ledakan terus-menerus dan energi hitam terus keluar. Di kejauhan, bayi iblis berpola 3 itu berkeringat di dahinya dan dia terus berusaha memperbaikinya, tetapi kecepatannya jauh di belakang Eric Kin. Dalam sekejap mata, Eric Kin langsung menembus kepala naga. Naga hitam setinggi 100 kaki itu bergetar beberapa kali, lalu meledak dan menghilang di antara langit dan bumi. Kamu. Melihat Eric Kin ditangguhkan kembali di kejauhan, bayi iblis 3 pola akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Namun sesaat, Eric Kin menghilang lagi. Pupil mata bayi ajaib 3 pola menyusut dan dia segera melihat ke belakang. Dan yang menyambutnya adalah mata dingin Eric Kin. Teknik penunda waktu. Aura hitam putih misterius keluar dari Eric Kin. Sambil membekukan kehampaan, dia kembali ke tubuh Eric Kin lagi.
Mata bayi iblis itu bergetar hebat dan dia segera merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa dan tubuhnya benar-benar tidak dapat dikendalikan. Di sisi lain, Erikin mengangkat pisau Yoyang. Raja Abadi. Ah! Bayi iblis tiga pola menjerit, melihat cahaya pisau mendekat terus-menerus, tubuhnya sebagian berubah menjadi kehampaan saat ini. Erikin sebelumnya menggunakan panji misteri pemusnah pada bayi iblis berpola 10, tetapi sudah terlambat untuk menggunakannya pada dirinya sendiri. Selama dia menghindari pukulan ini, dia masih bisa membalikkan keadaan. Bersambung.